materi pertama itu mengenai Bollinger Band. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini sudah tidak asing ya mengenai Bollinger Band ini. Nah, Bollinger Band itu apa sih? Jadi ini adalah sebuah indikator ya atau tools yang memang sering digunakan oleh para trader maupun oleh para investor. Nah, maksudnya gimana nih? Ya maksudnya memang ketika kita ingin mentradingkan sebuah saham ya, pastinya kita membutuhkan tools ya atau alat bantu tentunya. Nah, alat bantu ini seperti apa? Yaitu alat bantu untuk kita bisa menentukan target atau sebuah harga saham itu sejauh mana. Apakah ini memang sudah bisa kita buy atau kita masih wait and see. Dan kalau memang kita sudah punya sahamnya, apakah kita bisa sell di area mana? Nah, ini Bapak Ibu juga nanti akan belajar nih di sini. Jadi biar Bapak Ibu juga bisa secara praktis menggunakan. Saya tidak akan mempelajarkan atau membagikan Bapak Ibu tuh secara materi utuh ya, maksudnya secara hanya teori-teori saja, tetapi kita langsung praktek nantinya di sini ya, baik itu Bollinger Band ataupun Fibonacci retracement. Nah, sebelumnya untuk materi saya ambil dari beberapa buku ya, ini yang memang saya baca-baca juga, jadi Bapak Ibu mungkin nanti kalau memang mau belajar analisa teknikal juga ini bisa nih nanti sehingga tinggal di screenshot saja untuk e-book-nya juga nanti bisa di-download juga sebenarnya, nanti akan saya mungkin taruh di Google Drive ya, Bapak Ibu juga bisa download. Nah, ini jadi ketika saya menyampaikan sesuatu ini bukan tanpa dasar tentunya, bukan hanya sebagai pemikiran saya juga ya, tetapi hasil dari apa yang saya baca, apa yang saya ketahui, dan yang menjadi pengalaman saya juga. Nah, untuk selanjutnya di sini itu terkait dengan Bollinger Band ya. Saya sedikit saja menjelaskan mengenai materi ini secara teori ya tentunya. Kalau kita ingin belajar ya kita harus mengerti dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud untuk Bollinger Band ini. Jadi Bollinger Band di sini adalah untuk mengukur volatilitas dan menentukan arah tren pergerakan harga. Nah, kita tahu Bapak Ibu, di saham ini kan pasti ada harganya berapa dan bagaimana nih volatilitasnya. Nah, dengan Bollinger Band ini, Bapak Ibu bisa mengetahui ya tren daripada sebuah pergerakan harga saham ataupun volatilitasnya. Nah, selain arah tren, Bapak Ibu juga di sini bisa mengetahui yaitu menentukan keadaan jenuh beli ya, overbuy dan jenuh jual. Nah, ini kegunaan daripada Bollinger Band ini. Nah, gimana nih cara prakteknya, gimana cara menggunakannya, nanti kita akan bahas di sini. Ya, nah sekilas Bapak Ibu saya perkenalkan ini sudah tidak asing tentunya ya. Bapak Ibu di sini sudah sering melihat indikator seperti ini ya. Nah, Bollinger Band ini adalah yang memang Bapak Ibu lihat di sini. Nah, di sini ada terdiri dari beberapa garis ya tentunya. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di sini, Bollinger Band ini adalah diibaratkan sebuah pita ya. Pita yang memang Bapak Ibu lihat di sini yaitu terdiri dari 3 pita tentunya ya. Pita bagian atas di area sini ya, bagian atas ya. Ini adalah pita yang disebut dengan upper band. Kemudian di bagian bawah di sini ada lower band. Tentunya ya, ketika upper band dan lower band, pastinya kita mengetahui nih, ya, di tengah-tengahnya ini apa? Nah, di tengah-tengahnya ini adalah middle band. Middle band ini adalah garis sama seperti simple moving average 20. Ya. Jadi SMA 20 ini digunakan juga tentunya ya untuk mengukur volatilitasnya juga. Nah, upper band dan lower band ini terbentuk oleh apa sih sebenarnya? Jadi ada rumusnya sebenarnya. Tapi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing mengenai rumusnya, nggak usah pusing-pusing mengenai teori-teorinya. Intinya kita praktek jual belinya itu ada di mana. Dan lebih
cepatnya itu ada di mana sih untuk menentukan volatilitas daripada sebuah harga saham. Nah, jadi Bapak Ibu terlihat di sini ya, mengenai simple moving average-nya yaitu SMA 20. Nah, upper band dan lower band ini adalah terbentuk dari penggabungan ya, standar deviasi dibagi 20-nya ini ya. Jadi ada beberapa rumusnya, tapi saya tidak akan jelaskan ya biar Bapak Ibu nggak pusing-pusing mikirin rumus. Intinya kita bisa langsung praktek nih kegunaannya, cara bacanya seperti apa, dan Bapak Ibu bisa menentukan kapan masuk ke saham ini, kapan keluar dari saham ini. Nah, ini contohnya ya di sini terkait dengan Bollinger Band. Nah, ini untuk lanjutnya ya, bagaimana cara membaca Bollinger Band? Nah, ketika Bapak Ibu pasti dihadapkan sebuah chart ya, ingin menentukan menentukan penentuan Bapak Ibu mau beli atau mau jual. Nah, kalau memang udah punya, mau jualan di area mana? Kalau belum punya, tentunya saya mau ambil di area mana sih sebenarnya. Nah, jadi ketika overbuy ya, ini penutupan atau close, ini masih di bawah upper band. Ya, ini disebut dengan jenuh beli. Di grup saham atau di grup akademik saham, saya sering mengatakan saham ini sudah jenuh jual atau sudah jenuh beli. Nah, di sini juga dengan Bollinger Band Bapak Ibu bisa menentukan ya area mana nih terkait dengan saham ini yang memang berada di overbuy atau berada di oversold. Nah, ini terkait dengan jenuh jual dan jenuh beli. Jadi kalau jenuh jual, penutupan close-nya ya, closingannya itu masih di bawah upper band, dan jenuh jual atau oversold penutupan di atas lower band. Maksudnya gimana sih? Saya sedikit mengulang di sini. Jadi begini, terlihat di sini Bapak Ibu ya, ada sebuah chart yang memang menunjukkan overbuy dan oversold. Nah, terlihatnya di mana? Terlihatnya saya gambarkan terlebih dahulu di area sini, di chart di sini ya. Di bagian merah ini, ketika candle-nya dia keluar seperti ini menggambarkan situasinya adalah jenuh jual, jenuh beli. Ya, ketika di atas, ya di atas di sini itu adalah jenuh beli. Ini cara membaca sederhananya. Nah, nanti saya akan lebih praktekkan lagi menggunakan chart secara langsung. Nah, kemudian ketika di bawah seperti ini, ya, ini menunjukkan jenuh jual. Nah, di area sini adalah jenuh jualnya. Kemudian juga di area sini. Nah, ini sedikit gimana sih melihat jenuh jual dan jenuh beli. Terus kapan saya masuk ke saham? Nah, kita akan belajar nanti di sini ya. Hubungannya volatilitas dan Bollinger Band itu gimana? Nah, saya jelaskan di sini. Terkait dengan volatilitas, Bapak Ibu sudah mengetahui ya. Volatilitas itu maksudnya apa sih? Jadi volatil. Kalau saya sering bilang saham volatil ya, volatilitasnya tinggi begitu. Jadi ketika volatilitasnya tinggi ataupun volatilitasnya rendah, ya ini memang bisa digambarkan oleh Bollinger Band ini. Nah, volatil jadi sering diperdagangkan atau banyak orang yang memang sedang bertransaksi di situ, entah itu jual ataupun entah itu beli. Nah, ini yang memang dimaksud dengan volatilitas saham. Jadi ada transaksinya di situ. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ada saham yang sedang tidur terus atau memang tidak liquid ya, misalkan hanya transaksinya berapa bitnya itu kecil-kecil gitu dan dibelinya lama. Nah, itu volatilitasnya itu rendah. Berbeda ketika seperti contoh katakanlah saham yang memang punya volatilitas tinggi ya, ini seperti saham-saham lapis 3 misalkan gitu. Nah, itu volatilitasnya tinggi. Bahkan ya Bapak Ibu bisa lihat ya, lapis 3 itu bisa sampai ke arah berapa, baru pembukaan udah arah. Nah, itu kan volatilitasnya sangat tinggi. Jadi turunnya naiknya tinggi,
turunnya juga bisa ya tinggi juga, bisa langsung ke ARB itu bisa juga. Nah, itu yang memang dimaksud dengan volatilitas. Jadi menghubungkan ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat volatilitas dan Bollinger Band ini ya untuk mengetahui. Nah, gimana nih cara mengetahui volatilitasnya sedang tinggi dan volatilitasnya sedang rendah? Nah, ketika volatilitas sedang tinggi, ini jarak antara kedua band ya, tadi BB atas ya, Bollinger Band atas dan Bollinger Band bawah itu melebar. Nah, kuncinya di sini. Kalau Bapak Ibu mau transaksinya aman, kita cari yang memang Bollinger Band-nya melebar. Nah, nanti saya akan tunjukkan. Nah, kemudian volatilitas ketika pasarnya rendah, jarak antara BB atas dan BB bawah itu menyempit. Nah, ini yang memang Bapak Ibu harus ketahui juga nanti gimana nih melihatnya. Nanti kita akan praktekkan di sini. Nah, terkait juga dengan hubungan volatilitas dan Bollinger Band di sini, jika volatilitasnya sedang ya, nah ini pengulangan ya, sama saja, ya ini ada dua penjelasan di sini. Jadi intinya volatilitasnya tinggi, ya dia semakin melebar. Kalau volatilitasnya rendah, ini semakin menyempit. Nah, ini terkait dengan volatilitas daripada sebuah harga saham. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah contoh volatilitas yang sedang tinggi. Ketika tinggi, ini ditunjukkan oleh BB atas dan BB bawah, ya. Ini melebar. Nah, terlihat sangat jelas di sini perbedaan antara atas dan bawah. Dia itu melebar. Beda lagi kalau di sini. Di sini dia menyempit. Nah, setelah itu terjadilah sebuah ledakan atau memang di sini yaitu Bollinger Band bawahnya dia ke bawah, sementara yang Bollinger Band atasnya ke atas. Nah, inilah terjadi namanya ledakan volatilitas atau banyak orang yang mentransaksikan di sini, entah itu jual ataupun beli. Nah, kalau candlenya seperti ini, dia pasti banyak yang beli. Nah, ini yang memang cara bacanya ya di dalam sebuah saham atau memang volatilitasnya itu terlihat dari sini. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan indikator Bollinger Band ya, tentunya melihat dari sisi volatilitas. Nah, ini terlihat juga di sini volatilitas rendah. Nah, terlihat jelas ya ketika pita atas dan pita bawah dia terus menyempit seperti ini, maka volatilitasnya adalah rendah. Nah, terlihat jelas selanjutnya di sini. Dia terus menyempit ke bawah, maka sampailah di area bawah. Ini saham yang tidur, jadi tidak ada pergerakannya sama sekali. Nah, terlihat di sini pita atas dan pita bawahnya dia semakin kecil atau semakin menyatu seperti ini. Berbeda kalau yang tadi ya. Kalau yang tadi sebentar. Kalau yang tadi dia melebar. Nah, kalau yang ini dia rendah volatilitasnya yaitu dia menyempit. Lalu bagaimana menggunakan Bollinger Band ini untuk kita entry di saham atau untuk kita masuk di saham? Nah, saya akan membahasnya. Cara menggunakannya ya, di sini Bapak Ibu terlihat ada sinyal buy. Sinyal buy ini ketika harga sudah menyentuh lower band itu BB bawah ya Bapak Ibu atau pita bawah. Nah, ketika menyentuh lower band dengan indikasi harga berpotensi menguat, ini bisa kita
kita manfaatkan untuk spekulatif, untuk sinyal buy. Apalagi kalau dia ada indikasi menguat, kemudian candle-nya itu di luar Bollinger Band-nya. Nah, itu kita bisa spekulatif atau mau nunggu masuk ke Bollinger Band di bagian bawahnya, ini bisa. Intinya adalah di lower band atau dekat dengan lower band, ini kita bisa manfaatkan untuk entry atau untuk masuk di saham. Terus kapan menjualnya? Nah, untuk menjualnya Bapak Ibu terlihat di sini sinyal sell itu muncul ketika harga sebuah saham menyentuh upper band atau pita atas dengan indikasi harga berpotensi melemah atau ini katakanlah sudah jenuh beli. Misalkan udah nyampe tinggi tuh. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan untuk taking profit atau sell untuk harga atau untuk saham yang memang Bapak Ibu miliki. Nah, ini adalah sinyal sell dan sinyal buy. Nah, sampai sini Bapak Ibu semoga bisa dipahami ya dari sedikit teori yang memang saya sampaikan. Nah, saya akan lanjutkan untuk prakteknya secara langsung menggunakan TradingView. Nanti Bapak Ibu juga kalau mau gunakan TradingView untuk buka ya untuk praktek langsung ya boleh-boleh saja. Nah, saya akan coba buka sebentar dulu ya. Ya, terlihat ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh yang memang candle ya, candle saya gunakan candle daily di sini. Nah, sebelumnya saya sudah pasangkan di sini ada Bollinger Band. Nah, gimana cara untuk menambahkan indikator Bollinger Band? Nah, Bapak Ibu klik di area sini yaitu ada indikator ya. Kemudian ketikkan di sini nama Bollinger Band. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya ini, jadi tinggal lakukan saja untuk pasangkan. Nah, ini ada beberapa saham nih, bukan ada beberapa indikator ya. Itu strategi ikat, ini saya nggak menggunakan ini, jadi gunakan yang bawah. Nah, yang bawah ini akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu lihat di sini, yang biasa saya tambahkan lagi, Bapak Ibu, yaitu adalah satu indikator lagi, ya, namanya indikator EMA. EMA itu apa EMA? Yaitu exponential moving average. Yang memang Bapak Ibu juga mungkin sudah familiar ya dengan moving average. Nah, EMA-nya EMA berapa? Yaitu EMA-nya EMA 60. Saya gunakan 60 hari terakhir atau rata-rata 60 hari. Nah, setelah itu tambahkan satu lagi. Ada namanya volume. Nah, kenapa saya pasang volume juga di sini? Jadi mengetahui nantinya ketika saham sedang tidak ada volatilitas, nah maka nanti akan sejajar dengan volume transaksinya. Nah, ini yang memang Bapak Ibu bisa gunakan ya. 3 indikator saja, yaitu Bollinger Band, kemudian moving average 60 dan volume. Itu yang saya gunakan. Bollinger Band untuk mengukur volatilitas dan kapan masuk, kapan entry kita dalam sebuah saham juga ini bisa. Dan juga simple moving average, MA ya, exponential moving average 60. Nah, kenapa kok saya gunakan 60? Kan ada yang lebih yaitu 20, kemudian ada 50 atau 60 atau 100 atau 200. Nah, kalau untuk case-nya dari saya sendiri, Bapak Ibu, saya menggunakan 60. Nah, saya jelaskan di sini.
Nah, terkait dengan Bollinger Band ya, tadi saya sudah jelaskan, ini adalah pita atas, kemudian ini pita bawah ya, atau upper band, dan di sini adalah middle band. Nah, kalau saya klik di sini, Bapak Ibu bisa lihat settingannya. Panjangnya 20. Artinya apa? Artinya di sini adalah simple moving average 20. Nah, di area sini saya gunakan yang standar saja. Ya, Bapak Ibu boleh mau gunakan yang lebih lagi, misalkan mau 14 atau mau 13, itu boleh. Nah, kemudian untuk upper band dan lower band itu terbentuk dari standar deviasi ini. Nah, jadi biasanya ada yang menggunakan standar deviasi 2,5 ataupun 2. Nah, kita gunakan yang standar saja, yaitu settingannya 20 dan di sininya standar deviasinya 2. Nah, kemudian klik OK. Nah, disinilah peran daripada MA60. MA60 ini untuk apa sih? MA60 adalah sebagai catatan ya, ketika saham ini bergerak secara uptrend juga. Nah, ini saya menggunakan contoh ITMG ya di sini. Nanti kita bisa cari saham yang lain juga. Nah, sekalian kita bisa menentukan nih area-area mana yang memang kita bisa masuk dan area mana yang kita bisa keluar. Nah, kalau case-nya dari ITMG ini kan saat ini ya, perdagangan beberapa minggu ini, kita tahu lah ITMG kan lagi masih menjadi primadona ya dari saham batubara juga. Nah, di sini ya, ini perdagangan terakhir ya Bapak Ibu, terlihat di sini adalah lower band dan upper band-nya ya, lower dan upper-nya ini sedang apa? Melebar. Sedang melebar. Artinya apa? Di sini adalah terjadi volatilitas yang sangat tinggi pada saham ITMG. Nah, case-nya sekarang dia sudah berada candle terakhir. Kalau kita gedein nih, kalau saya gedein di sini, candle terakhir ini adalah di luar upper band. Artinya ini Bapak Ibu wajib waspada juga. Kenapa? Ini sudah ada tanda-tanda untuk melakukan profit taking. Nah, ditandainya dengan apa? Candle 3 ini teratas, dia naik, namun volumenya dia turun. Terjadi divergen. Nah, inilah letak kegunaan volumenya juga. Jadi waspada. Apalagi nanti memang candlenya masih, misalkan candlenya naik, tapi volumenya lebih turun lagi. Nah, ini waspada juga. Nah, ini sebagai catatan juga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika upper band-nya ini ditembus terus seperti ini, volumenya dia turun, namun candle-nya malah terus naik. Artinya adalah ini baru masa pengumpulan nih, atau memang baru masa uptrend-nya. Terlihat dari mana? Sebelumnya di sini lower band dan upper band-nya itu dia biasa saja ya, tidak ada namanya ledakan ya seperti ini yang memang terlihat di sini, ledakan dari Bollinger Band di sini. Nah, ini yang memang Bapak Ibu lihat. Jadi kapan nyentuhnya? Kapan saat kita entry? Nah, ini penjelasan mengenai upper band dan lower band ya. Ini untuk volatilitasnya. Nah, Bapak Ibu lihat juga ya. Di bagian sini Bapak Ibu ya. Di bagian, sebentar saya gunakan kotak ya. Pakai ini aja sebentar. Nah, di bagian sini Bapak Ibu, salah. Nah, di bagian sini Bapak Ibu bisa lihat ya, volatilitasnya mengecil, terlihat jelas. Karena apa? Karena upper band dan lower band-nya
dia mengecil. Dan volumenya juga ikut mengecil. Nah, ini menandakan bahwa volatilitas daripada sebuah saham ini sedang sedang rendah, ya, tidak tinggi atau tidak ada pergerakan yang cukup signifikan. Atau dengan kata lain, ini adalah sedang area konsolidasi. Nah, ini memahami dari siklusnya di sini. Jadi, kapan waktunya entry, kapan waktunya sell. Nah, Bapak Ibu terlihat jelas di sini dari sisi histori terlebih dahulu, ya, Bapak Ibu. Ketika volatilitasnya memang dia sedang kecil seperti ini atau rendah, nah, yang terjadi adalah Bapak Ibu ingin masuk kapan? Ya, saya tidak menggunakan support and resistance secara klasik dulu, ya. Ini berbeda. Jadi menggunakan menggunakan indikator Bollinger Band. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ada MA60 dan ada Bollinger Band tengahnya atau middle band. Nah, middle band di sini Bapak Ibu bisa gunakan sebagai support juga. Apalagi ada MA60. Nah, MA60 ini bisa Bapak Ibu lakukan entry juga di area sini. Ya. Ketika candlenya berada di atas MA60 atau mendekati menyentuh area MA60 sebagai support, ini adalah support kuat. Yang sering saya gunakan, makanya di bot itu settingannya adalah MA60. Kenapa MA60? Karena apa? Karena rata-rata 60 hari terakhir, yaitu memang masih cukup worth it secara perhitungan juga. Nah, ini menandakan masih kuat atau masih strong, ya, di dalam sini, di area sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa entry. Kemudian jualnya saat apa? Nah, kalau seperti ini case-nya, ya ini masih baru pertama kali dia naik, dan di sini volatilitas mulai ada nih. Jadi Bapak Ibu bisa tahan dulu. Kenapa tahan? Ya karena memang baru volatilitasnya baru masuk. Nah, terlihat dari mana? Terlihat dari Bollinger Band-nya dia, upper band-nya dia keluar, dan lower band-nya dia keluar juga, atau memang melebar, ya. Jaraknya ini semakin menjauh. Nah, ini adalah tanda-tanda volatilitas. Atau memang di sini kecenderungan bisa uptrend. Nah, wajar di sini, ya. Di area sini dia terus naik, dan volumenya juga dia ikut naik. Di sini ditandain. Tapi di hari berikutnya, candle-nya ya memang kalau dilihat seperti ini pasti ada profit taking. Ya, ini hati-hati di sini. Dan kalaupun mau profit taking itu di mana? Ketika candle-nya ini sudah ada tanda-tanda mau turun, atau memang sudah ada tanda-tanda dia akan masuk lagi ke bawah. Intinya adalah ketika sudah di luar upper band, Bapak Ibu wajib waspada. Biasanya akan ada koreksian. Nah, masuk lagi di sini ternyata dia turun, benar saja, dan disertai juga dengan volume yang transaksi yang kecil juga. Nah, bedanya di sini Bapak Ibu bisa lihat ada support. Supportnya itu yaitu middle. Nah, ini middle band ini sebagai support juga. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan support berikutnya. Nah, di area sini sebagai support berikutnya. Kemudian saat terjadi seperti ini, kita sebaiknya wait and see. Kenapa? Karena memang candle-nya belum menyentuh area bawah. Nah, ini kan memang sedikit menyentuh area bawah, tapi dia memang masih kurang volatil, ya. Dia tertahan di area sini karena tidak ada pergerakan untuk volatilitasnya. Nah, di berikutnya, di area sini, case-nya, yaitu candle ini menyentuh atau dekat dengan area MA60. Nah, makanya saya menggunakan MA60 ini ya sebenarnya ya untuk melihat nih dari sisi saham ini memang masih bagus atau tidak, atau memang masih layak atau enggak nih. Nah, ini adalah
garis MA60 sebagai tambahan. Nah, ketika candle seperti ini, Bapak Ibu bisa spekulatif buy. Apalagi Bapak Ibu misalkan nih sudah dekat nih di area sini, dia kan ada correction, apakah Bapak Ibu mau tahan atau enggak. Nah, di area sini hari berikutnya kita lihat apakah candlenya masih bagus atau enggak, ternyata masih bagus. Nah, kita bisa tahan. Nah, ketika cashnya ada lower band yang keluar atau memang dia menjauh seperti ini, ya Bapak Ibu bisa tahan lagi. Karena apa? Karena memang volatilitasnya semakin ada, semakin meningkat. Apalagi kalau dia candlenya keluar dari upper band. Nah, seperti ini upper band, dia keluar, dia harus masuk lagi. Intinya adalah batas atas dan batas bawah ini ditandai oleh upper band dan lower band. Ditambah dengan garis MA60 plus dengan volume. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dari sisi volume, dari sisi volatilitasnya. Nah, ini bisa terlihat. Nah, ini case daripada saham ITMG. Nah, contohnya saya sekarang gunakan saham Antam deh. Nah, Antam ini case-nya seperti ini Bapak Ibu. Terlihat volatilitasnya ini sudah mulai tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan gunakan Bollinger Band ini sudah jauh-jauh hari ya, ini memang masih di bawah area MA60 ya, 60 hari terakhir dan dekat dengan di sini candlenya dekat dengan lower band-nya. Nah, Bapak Ibu di sini sebenarnya mau spekulatif bisa. Tapi case-nya gimana nih kalau misalkan di sini Bapak Ibu lah katakanlah ini hari berikutnya nih belum ada ya. Nah, ini udah dekat lower band-nya nih, Pak Den, saya boleh buy nggak? Nah, tunggu dulu. Karena apa? Ketika seperti ini biasanya adalah false, sinyal yang false. Dan kita bisa gabungkan juga dengan namanya support atau resisten yang memang ini ya, yang memang ada di sini. Kalau kita gunakan support resisten klasik ya, ini kita bisa gambar di area sini adalah support, sini support. Nah, ketika turun support seperti ini, digabung seperti ini ya Bapak Ibu jangan beli. Karena apa? Karena dia sudah turun dari support. Nah, apalagi ini masih di bawah MA60. Nah, case-nya seperti ini dia akan gagal meskipun dia naik, tapi dia tetap turun kembali. Nah, case-nya ini saya gunakan indikator Bollinger Band ya Bapak Ibu, bukan dengan analisa support resisten klasik ataupun dengan pola-pola ya. Polanya misalkan di sini kan ada double inverted atau polanya pembalikan arah begitu ya. Double tops misalkan. Nah, ini saya tidak gunakan itu. Case-nya saya gunakan dengan Bollinger Band terlebih dahulu. Nah, kalau seperti ini ya sudah, kita tunggu saja nanti. Tunggu kalau dia sudah reda. Ada pantulan seperti ini, meskipun Bapak Ibu di sini belum coba ya, belum masuk. Nah, ini kita tunggu apakah sudah bagus atau belum secara volatilitas. Nah, sekarang candle terakhir dia merah, tapi volatilitasnya atau memang pita atas dan pita bawahnya dia melebar. Nah, ini adalah tanda-tanda volatilitas daripada sebuah saham atau saham Antam ini yang memang kita praktekkan di sini. Nah, case-nya gimana nih sekarang? Apakah saya sudah bisa masuk atau belum? Sebaiknya kita wait and see terlebih dahulu. Karena apa? Dia masih tertahan di MA60. Nah, saya bilang tadi, MA60 ini adalah menjadi dasar bagi strategi saya, khususnya biasanya saya gunakan MA60 untuk menjadi support atau menjadi resisten kuatnya juga. Nah, ketika seperti ini, dia tertahan, ya, karena kemarin sebenarnya high-nya itu sudah sempat nyentuh ke atas, high-nya itu di 2070 ya, di sini. Tapi dia gagal bertahan. Nah, kalau case-nya seperti ini, ya sudah, kita wait and see dulu. Tapi kalau punya modal di bawah, ya, misalkan di sini, ini boleh sell.
Masuknya lagi kapan? Masuknya nanti. Tunggu dia mereda dulu dan dia ada pantulan lagi ke atas, membentuk namanya high barunya. Nah itu di area sini. Ini case-nya. Jadi kita bisa perhatikan nih untuk Antam ya. Ini menggunakan indikator Bollinger Band. Nah, yang menarik juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan Bollinger Band, ini bisa melihat sebuah candle yang memang keluar dari Bollinger Band ya. Ini sebenarnya jarang lah seperti ini ya. Dia keluar dari Bollinger Band di sini. Ini volatilitasnya memang sudah tinggi sekali. Nah, ini wajib hati-hati. Ya, hati-hati kenapa? Karena apa? Karena dia sudah keluar. Jadi digiring masuk lagi pastinya. Ya, dari sisi ini adalah dari sisi indikator ya. Kita bacanya dari indikator Bollinger Band. Nah, cara masuknya sederhana sebenarnya, tapi memang butuh beberapa indikator tambahan. Salah satunya tadi indikator dari MA ya. MA atau MA60 ini boleh mau gunakan indikator MA 200 itu bisa, 100 itu bisa, dan ini untuk jangka menengah panjang saya gunakan MA 60. Menengah panjang ini ya sangat bisa Bapak Ibu gunakan juga. Nah, kalau mau tambah lagi MA 200, Pak Den, boleh nggak? Boleh saja. Itu menggunakan MA 200 ya lebih cakep juga. Tapi intinya adalah saya ingin mengukur saham yang memang punya volatilitas pada jangka menengah, bukan jangka panjang ya. Kalau 200 itu masuknya jangka long atau invest untuk long panjang itu bisa. Nah, tapi intinya case-nya dari saham Antam ini kita bisa wait and see, tunggu ada pergerakan lagi untuk hijau. Kalau dia nembus dari MA60 ya, MA60 ini ya kita bisa masuk. Tapi kalau memang belum ya kita jangan masuk dulu tentunya. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian contoh lain ya, misalkan dari saham atau dari BBCAD ya, kita lihat terlalu panjang. Nah, dari BBCA case-nya sama. Volatilitas sudah ada, apalagi dia menembus garis MA60. Nah, ketika case-nya seperti ini yang punya modal bawah, misalkan untuk trading atau swing trading aja, ya ini siap-siap di area sini nanti dia bisa naik lagi. Kalau dia keluar dari upper band-nya, Bapak Ibu boleh profit taking tentunya. Nah, yang unik juga di Bollinger Band di sini, ini ada candle di luar lower band. Nah, Bapak Ibu boleh spekulatif tuh kalau mau masuk. Kenapa? Apalagi ada tarikan seperti ini, yang memang tadinya dia turun, kemudian ditarik lagi naik ke atas. Nah, biasanya ini kan gap up ya, gap down ya. Gap down seperti ini dengan volume yang transaksi yang memang misalkan dia banyak, kemudian di area sini tidak terlalu banyak buang barang juga, apalagi dia naikin ke atas. Ya ini Bapak Ibu bisa spekulatif buy-nya. Nah, dari sini spekulatif boleh saja. Pada ini kan sudah sudah candle yang memang sudah ada nih. Oh, ini saya salah nih gunakan BCA ya. Harusnya di IDX. Nah, ini sorry. Tadi salah nih, makanya kok candlenya beda. Nah, Bapak Ibu, lihat di sini. Saya hilangkan gambar dulu. Nah, terlihat di sini candle BCA yang terakhir. BBCA ya. Nah, BBCA ini candlenya ya merah. Seperti ini. Dia memang masih harus lewat dulu nih. MA60 beberapa kali ingin ditembus, tapi gagal. Nah, intinya di area sini adalah sebagai area resisten kuat untuk saat ini, yaitu MA60. Nah,
case-nya lagi di BCA di bawah ya. Ini masih volatilitasnya tidak terlalu tinggi. Masih rendah. Kenapa? Karena pita atas dan pita bawahnya dia berdekatan. Nah, kemudian berikutnya ada pita atas dan pita bawahnya ini melebar. Jadi inilah yang memang Bapak Ibu bisa ketahui atau bisa gunakan sebagai pengukuran volatilitas daripada saham. Kapan entry, kapan keluarnya Bapak Ibu bisa gunakan juga strateginya. Kalau candlenya itu di dekat dengan area Bollinger Band bawah, Bapak Ibu bisa lakukan entry. Nah, sell-nya di mana? Sell-nya ketika candlenya itu sudah dekat dengan area upper band atau keluar dari upper band. Nah, itu Bapak Ibu lihat tuh. Tapi kalaupun dia keluar dari upper band, Bapak Ibu lihat apakah ada indikasi akan turun atau tidak, ditandai oleh volume transaksi juga. Nah, itu sedikit yang memang tips yang memang Bapak Ibu harus gunakan juga. Nah, sampai sejauh ini Bapak Ibu apakah sudah memahami atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ini saya cek si Skorina sudah ada atau belum nih? Saya boleh nanya, Pak? Ya, silakan Pak. Saya sih sedang mantau saham Unilever. Ini kebetulan dia lagi ada di bawah tuh, Pak. Apakah udah bagus untuk posisi entry kah atau gimana tuh? Nah, kita catch lagi ya dengan saham Unilever. Sebentar. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Pak siapa maaf namanya? Cahya. Oh, Pak Cahya. Nah, Pak Cahya ini terlihat candlenya ini keluar dari lowernya ya Pak ya. Tapi ingat Pak, saya gunakan juga MA60. Nah, ternyata MA60-nya itu di atasnya dari candle. Dan dia turun dari MA60. Artinya kita bisa wait and see terlebih dahulu Pak sebenarnya. Kalau strateginya seperti ini. Karena ya itu tadi, Bollinger Band ini sebenarnya alat bantu yang memang Bapak Ibu bisa kuasai juga, yaitu cukup dengan lihat pita atas dan lihat pita bawah. Tapi saya gunakan juga tambahan yaitu MA60. MA60 itu untuk apa? Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, mengetahui tren daripada harga saham. Nah, kenapa kok pakai MA60 nggak MA50 atau SMA50? Karena di MA60 ini ya bagi saya sudah cukup untuk melihat ya 2 bulan terakhir ini atau 60 hari terakhir ini saham ini ya pengukuran secara menengah gitu. Kalau 100 itu ya memang cukup panjang juga, tapi saya tidak menggunakan 100 karena saya ingin yang memang jangka menengah. Kalau lebih pendek lagi mau 30 ya boleh saja sih, tapi sudah ada SMA 20 ya. SMA 20 itu di mana? Ini di tengah. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di sini yang oranye ini adalah simple moving average 20 hari. Nah, yang ini yang memang jadi standar deviasinya nih. Lower dan upper band-nya. Nah, jadi kalau case-nya seperti ini Pak, ini kita wait and see terlebih dahulu. Wait and see-nya kalau dia ada candle hijau dan dia balik lagi ke apa namanya lower band-nya, nah ini kita bisa spekulatif nantinya. Tapi saran saya lihatlah garis tambahannya itu MA60. Lebih aman ya di atas garis MA60-nya. Begitu Pak. Jadi harus istilahnya nunggu dia nembus MA60-nya itu ya? Betul Pak. Karena nanti kalau misalnya spekulatif di sini, kita nggak tahu nih apakah memang saham ini atau Unilever ini memang masih turun lagi atau enggak. Karena dari sisi volume di sini memang
hari terakhirnya itu lebih rendah dari hari sebelumnya ya Pak ya, tapi tekanan jualnya masih ada terlihat. Kenapa? Karena dia ada penjualan. Beda lagi kalau di sini closingannya dia di atas ya. Dan resisten pendeknya tetap aja di MA60. Begitu Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ya, mungkin dari teori atau dari hal lainnya Bapak Ibu yang mau nanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Sebelum nanti saya lanjutkan lagi ya mengenai materi lainnya, dari Bapak Ibu silakan. Sis Corina apakah sudah ada? Sudah hadir? Sepertinya belum ya. Oh, ini. Oh, belum sampai ternyata. Dia masih di jalan. Dari luar kota soalnya. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi ini adalah Bollinger Band ya, yang memang Bapak Ibu bisa pelajari. Setelah ini, saya akan lanjutkan ya, untuk materi dari dari Fibonacci. Setelah itu, karena si Corina ini nggak bisa ya, jadi saya lanjutkan lagi nanti terkait dengan chart pattern-nya ya Bapak Ibu. Untuk chart pattern yang memang nanti akan kita gunakan atau memang Bapak Ibu nanti akan lihat ya cara belajarnya, cara melihat pola-polanya seperti apa. Nah, untuk Bollinger Band sejauh ini Bapak Ibu bisa memahami ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau saya lanjutkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Bagaimana? Oh, Denny. Ya, jadi silakan. Selama dia masih di bawah EMA 60, kita wait and see aja, jangan beli dulu gitu ya. Ya, case-nya kalau tadi seperti saham Unilever ya, kita boleh wait and see terlebih dahulu. Kalau dia tembus EMA 60 ya tandanya dia untuk menengah ya masih jelek. Kalau nembus ke bawah ya maksudnya. Tapi kalau dia nembus ke atas ya, itu malah lebih bagus. Terlihat Jadi tadi ya. Kalau udah di atas EMA 60 baru kita ancang-ancang mau beli itu. Ya, contohnya nih seperti ini. Ini tadi Unilever ya. Nah, Unilever kalau terlihat di sini EMA 60-nya ditembus dan ada terjadi ledakan atau Bollinger Band bawah, Bollinger Band atasnya dia keluar atau menjauh. Jadi ini volatilitasnya semakin tinggi, ditandai juga dengan volume. Nah, volume transaksi ini ya Bapak Ibu, ini bisa dijadikan indikator juga. Makanya saya gunakan 3 indikator. Yang pertama adalah Bollinger Band, yang kedua MA60, dan yang ketiga adalah volume. Nah, nanti kapan-kapan lagi ya di next ngobrol bareng yuk, saya akan sampaikan itu price moving action-nya juga ya, atau volume price analysis ya. Volume dengan candle itu cukup dengan volume dengan candle saja tuh analisisnya itu seperti apa nanti kita akan jelaskannya. Tapi intinya gini, menggunakan Bollinger Band ini bisa Bapak Ibu melihat volatilitas. Nah, seperti itu Bu Vincent. Oke. Terus Pak, kalau nggak salah di Antam ya? Ya. Ya, up band-nya di bawah EMA 60 itu berarti apa tuh? Antam sebentar. Saya buka Antam. Kalau nggak salah tadi upper ya. Band-nya di bawah. Upper band-nya di bawah EMA 60 kalau nggak salah ada. Iya, betul Bu. Jadi upper band-nya ini masih di bawah MA 60 dan ini indikasi memang akan ada penguatan, namun memang ini perdagangan terakhir kan dia koreksi dulu ya Bu ya, karena memang orang ingin profit taking. Karena udah naik tinggi, ya udah wajar di area MA 60 ini profit taking tentunya. Begitu. Berarti kita jangan masuk ya
Pokoknya Iya. kalau dia di bawah EMA 60 kita nggak boleh masuk gitu ya. Ya, itu strategi untuk jangka menengahnya ya Bu ya. Kalau mau jangka pendek ya, mau misalkan dari pakai Bollinger Band bawah ya, lower band, mau spekulatif ya boleh. Tapi kita harus lihat juga support-support yang kuat juga. Kalau pakai support klasik ya, itu support klasik kan gambar tarik garis saja. Nah, ini untuk garis atau untuk Bollinger Band ya. Jadi nanti saya akan tambahkan juga tuh terkait dengan Fibonacci. Nah, Fibonacci itu jadi apa ya? Jadi indikator yang memang cukup relevan juga selain Bollinger Band juga. Nah, nanti kita akan bahas ya. Sebentar Terima saya kasih. lihat. Ya. Ada lagi? Bapak Ibu silakan. Saya Pak menanya kembali. Untuk saham film nih. Film. Share screen sekalian ya. Sebentar. Silakan. Film gimana? Dia selalu mantul tuh di MA 20-nya ya. Iya, MA 20-nya. Film MA 20. Wah, ini trennya menguat terus Pak nih. Ini kan Pak film ini ya. Nah, case-nya kalau dari film, betul ini. Dia menguat terus. Dan ini strong uptrend namanya. Volatilitasnya masih cukup tinggi juga. MA. Dan ingat Bapak Ibu tadi saya bilang, gunakan MA 60 sebagai indikator tambahan. Nah, kalau case-nya dari film, MA 60 di area sini, ya, ini katakanlah kita pakai yang di sini ya Bapak Ibu. Di area sini, ini sebagai area support juga, dan Bollinger Band bawah, candle-nya ini sedikit ditembus keluar. Kemudian masuk lagi ke atas. Nah, case-nya lagi di sini, terdapat beberapa support. Yang pertama support dari lower band, yang kedua adalah support dari MA 60-nya. Case-nya seperti ini, ya udah, Bapak Ibu boleh buy. Ditambah juga dengan volume transaksi yang memang cukup tinggi juga. Nah, misal anggaplah nih candle yang ke sana kan belum ada ya seperti ini. Volatilitasnya gimana? Ya memang ini masih sedang. Belum terlalu naik. Tapi kita bisa tahan selama dia berada di MA 60. Bapak Ibu masih tahan kalau mau tahan. Tapi misalkan sudah dekat di sini, misalkan dia mau, Bapak Ibu mau profit taking, ya boleh saja. Di area sini ya, ini mau profit taking, silakan. Nah, ini case-nya untuk film. Selanjutnya di sini memang masih terus naik nih. Jadi ini strong uptrend Bapak Ibu. Selama MA 60 di sini belum ditembus, Bapak Ibu bisa tahan. Nah, ini atau nyicil kembali gitu ya. Boleh, nyicil mau tambah muatan boleh. Kalau misalkan di sini, Pak, saya sudah cukup lah, takut nanti dia turun. Nah, kayak gini kan case-nya kita nggak tahu nih, hari berikutnya turun atau enggak. Ternyata hari berikutnya naik. Tapi Bapak Ibu di sini udah jualan tuh misalkan. Udah jualan di area sini. Nah, terbukti dia turun lagi. Bapak Ibu bisa ambil dari area sini. Dekat dengan area support MA 60. Bapak Ibu bisa spekulatif buy. Misalkan di sini belum ada candle merahnya nih. Bapak Ibu mau spekulatif buy, boleh saja. Nah, case-nya seperti ini terus. Dia volatilitasnya masih terus naik. Dan di hari-hari berikutnya nih, di area sini, katakanlah di bulan Mei ini cenderung melebar. Nah, melebar seperti ini tandanya apa Bapak Ibu? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan secara teori, volatilitasnya ada, atau volatilitasnya tinggi. Artinya meskipun candle-nya naik, dan dia berada di luar candle seperti ini, nah candle-nya mengecil ya Bapak Ibu seperti ini. Pastinya Bapak Ibu juga khawatir. Yang pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah strateginya, Bapak Ibu boleh untuk profit taking sebagian,
Kalau misalkan takut gitu ya, profit taking sebagian dulu, amanin cuannya dulu, yang penting. Bukan cuannya, amanin modalnya terlebih dahulu. Kan modalnya, misalkan udah cuan berapa persen. Nah, Bapak Ibu amanin dulu modalnya. Jadi sisa di situ tinggal cuannya tuh. Jadi ini boleh ditahan. Follow the trend saja intinya. Kalau trennya masih naik, ya udah kita ngikut trennya. Apalagi dia berada di SMA, di atas SMA 20. Nah, SMA 20 adalah moving average yang menandakan jangka pendek ini masih strong. Kalau candlenya di atas ya. Kalau di bawahnya beda lagi. Candlenya di atas, makanya banyak strateginya itu buy ketika break di area MA atau SMA 20. Mau SMA maupun MA itu sama saja. Nah, di area sini Bapak Ibu tahan saja. Dan saat ini gimana? Saat ini sudah ada pantulan lagi nih, seperti ini. Nah, case-nya gimana yang belum punya? Atau yang udah punya gimana? Mau profit taking? Misalnya profit taking di sini, tapi lihat lagi di sini. Mau masuk lagi, bertahan di area MA 20, SMA 20, atau middle Bollinger Band yang mau masuk lagi, ya silakan. Sekarang pertanyaannya targetnya di mana? Targetnya sudah jelas. Kita nggak usah hafalin ininya ya, candlenya ini bentuknya apa, gimana. Cukup aja dengan pasti pasti targetnya ya di Bollinger Band atas. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ini Bollinger Band atas. Di sini harganya ya, BB atas di mana? BB atas ya di 2866 ya. 2866 nih di area sini. 2866. Kemudian BB bawahnya ya di sini. Nah, sekarang pertanyaannya targetnya kan di 2866. Supportnya di mana? Support kuat ya di sini tentunya. Middle band. Nah, ini middle band-nya. Begitu. Jadi sederhana sih, saya gunakan MA60 ya, Bollinger Band dan volume. Itu saja. Tapi kalau mau pakai support resisten yang memang pakai candle seperti ini, nah ini support resisten klasik. Ya, klasik gimana maksudnya? Yaitu dari history. Klasik namanya itu sejarah. Nah, kalau sejarah kan saya bilang tuh di penjelasan teknikal dasar, sejarah akan berulang. Ya, sejarah akan berulang. Nah, kalau kita gunakan data, wah ini tidak lengkap ya, ini karena saya pakai gratisan dari TradingView, jadi datanya tidak lengkap. Nah, ini untuk Bollinger Band. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanya? Nah, ini saya belum... Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih sama-sama, Pak. Saya belum baca chat nih. Ini ada beberapa ya. Ini waktu masih 7.34, sebelumnya nanti saya akan bahas Fibonacci ya. Nah, Bapak Ibu mohon maaf sekali, ini si Corina tidak bisa gabung karena pecah ban ya. Jadinya dia nggak bisa gabung. Dan untuk materi dari si Corina ini sekalian aja Bapak Ibu nanti next di pertemuan berikutnya ya, dengan chart pattern yang lengkapnya. Jadi nanti biar kita fokus ya untuk hari ini Bollinger Band dan Fibonacci, tetapi kita banyakin tanya jawab saham dan analisa saham untuk di untuk di perdagangan Agustus ya. Jadi kita lebih banyak tanya jawab, oke saja begitu. Nah, sebelum masuk ke Fibo, ada yang mau ditanya lagi? Nah, saya baca dulu ya pertanyaan di sini dari Pak Rahmat. Pak mau bertanya, kalau BB ini nggak bisa dianalisa di hari yang sama ya, kita hanya bisa cek berdasarkan hari-hari sebelumnya dan setelah hari transaksi. Bisa Pak, justru kalau Bapak
Ibu gunakan ini ya, terutama Pak Rahmat gunakan saham atau candle ya secara real time, itu BB-nya itu akan berubah-ubah, atau Bollinger Band dari upper band dan lower band-nya itu akan berubah, Pak. Jadi kalau gunakan secara real time. Nah, kalau Bapak Ibu gunakan TradingView itu kan yang gratisan ya, terutama itu tidak real time. Nah, jadi ya kalau real time dia akan gerak tuh nantinya. Sesuaikan dengan candle-nya. Nah, kemudian Bu Susan ya, Pak, apakah saham yang menembus MA60 bisa dikategorikan berbalik arah dari downtrend ke uptrend? Untuk jangka menengah, ya. Untuk jangka menengah, ya Bu Suwan. Jadi kalau mau pakai MA, patokannya MA60, ya ini boleh tuh. Intinya adalah sebagai acuan untuk berbalik arah. Kalau pakai BB sering kontrol bot Pak, pakai nomor berapa? Nah, ini di bot juga ada Bollinger Band ya. Saya coba share juga ya sebentar. Pak Yayan angkat tangan, silakan mau bertanya, Pak. Ya. Makasih Pak Den. Saya ini nih yang tadi film itu ya. Saham film. Nah, kebetulan lagi depan laptop, kebetulan sambil dilihat. Nah, tadi kan dikatakan bahwa ketika dia mantul di MA60 atau di MA20 itu kan kemungkinan besar dia akan mantul ke atas ya. Kalau sebagai support ya Pak ya? Ya, sebagai support Pak. Nah, saya juga suka melihat tuh di stokastik RSI-nya ya Pak ya. Betul. Nah, itu nanti ada hubungannya nggak Pak ya? Misalnya dia mantul tapi stoknya masih ke bawah tuh Pak. Stokastik itu masih arah ke bawah gitu. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, nah ketika ini film kan udah 3 hari nih kayaknya naik nih ya. Tapi dilihat dari volumenya dia turun gitu Pak. Ya kan? Oke. Nah tadi kan dikatakan dari awal bahwa Pak Den itu harus hati-hati karena ada volatilitas yang berkurang ya. Betul. Nah ketika kita akan masuk otomatis kan ini akan koreksi atau tidak. Jadi jangan sampai kita masuk tapi ternyata dikoreksi kan. Pertanyaannya seperti itu. Nah itu gimana Pak Den? Sebaiknya apa kita nunggu dulu atau gimana Pak? Oke, terima kasih Pak Den, itu aja. Ya, baik. Terima kasih. Ini film ya lagi ya. Jadi saya lebih ini ya gunakan bot ya karena tadi nanyain ada yang pakai bot enggak di sini maksudnya nomor berapa ya. Jadi kalau pakai bot itu di nomor 1 Bapak Ibu ya. Di nomor 1 di sini terlihat ya dari film. Nah ini beda lagi ya, kalau tadi di TradingView itu kan nggak ada garis-garis support resisten ya, seperti ini ya. Tapi kalau di bot ini sudah jelas pakai klasik support and resistance juga. Terlihat dari mana? Terlihat dari garis ini ya. Ini ada garis-garisnya, ini juga garis-garisnya seperti ini. Ini sudah menandakan sebagai support dan resisten. Nah kalau Bapak Ibu lihat di area sini ya, ini ada BB top, BB bottom, dan BB middle. Ini sama settingannya saya pakai 20 ya, pakai 20 acuannya tadi kan saya jelaskan 20 ya. Ada yang pakai 2,5 simple moving average 20 atau simple moving average 14 itu boleh saja, tapi saya pakai 20 juga. Nah, kalau case-nya di sini jadi pertanyaannya tadi kan volumenya dia turun, ya. Kemudian candle-nya naik. Nah, seperti apa nih? Jadi kalau seperti ini, yang sudah beli di bawah, misalkan yang sudah punya ya, ini kita bisa terus amati selama dia masih naik ke atas, ya. Yang penting dia tidak turun dari low sebelumnya. Low sebelumnya itu di mana? Ya di sini, candle sini. Nah, jadi support sebenarnya. Jadi sebenarnya gampang Bapak Ibu ya. Nentuin supportnya. Ketika di sini kan nentuin supportnya itu bisa pakai MA tengahnya atau middle band. Nah, middle bandnya itu di mana? Di 2000 ya. Di sini ini di 2420 middle band.
Nah, yang sini ya, ini bukan yang orange ini ya, ini saya pakai yang 25-nya, EMA 25-nya. Nah, jadi ini middle band sebagai support sebenarnya. Nah, pertanyaannya, saya mau masuk gimana Pak Denny? Boleh nggak? Kalau sudah candle 3 hari seperti ini, ya, otomatis Bapak Ibu mending wait and see terlebih dahulu yang belum punya. Kenapa? Risk reward-nya kita bisa lihat. Ini kan harga di 2.620. Kemudian target price-nya di 2.870. Atau dengan Bollinger Band di sini kan di 2866. Ya, seperti yang tadi di TradingView juga sama. Di 2866 ini sebagai target. Kan masih ada nih berapa ratus ya untuk naik. Reward-nya masih ya sekitar berapa persen gitu ya. Ya boleh saja Bapak Ibu mau spekulatif, mau masuk, tapi dengan catatan resiko yang memang ya risk reward-nya ini yang memang Bapak Ibu harus ketahui juga. Nah, kalau RSI ya, kalau RSI-nya itu misalkan dia turun ya, saya di sini coba lihat RSI-nya dulu ya. Nah, kalau RSI-nya ini di 64 ya Pak ya. Nah, RSI-nya ini 64, tapi dia masih mengarah ke atas. Iya. Ya, memang dia turun, tapi mengarah ke atas, mencoba untuk pembalikan arah lagi. Apalagi kalau dia nembus ke RSI 70. Nah, ini adalah kekuatan trennya itu semakin meningkat. Kekuatan tren. Seperti contoh kasus BP kemarin. Meskipun candle-nya itu sudah ada ekor panjangnya bagian atasnya, tapi saya yakin BP bisa naik lagi. Kenapa? Karena ini saya lari ke BP sebentar ya, mengenai ngobrolin RSI ya. Nah, BP di sini RSI-nya itu di atas 70. Ini terus menguat. Ini kalau pakai indikator RSI ini nanti saya jelaskan di lain kesempatan ya, Bapak Ibu. Nah, intinya adalah ketika S-nya film di sini, RSI-nya dia naik ke atas, ya ini masih cukup, trennya masih cukup bagus. Kalau RSI-nya lain cerita dia ke bawah ya, itu akan melihat dari sisi overbuy-nya. Nah, tapi kalau di sini Bollinger Band-nya ini masih bagus, masih jarak antara upper dan lower band-nya itu masih cukup jauh ya. Apalagi ini baru ada namanya high lagi. Kok high-nya lagi? Nah, Bapak Ibu kan lihat di sini, ini kan dia swing-nya. Ya. Bentar. Ini swing. Kemudian di sini membentuk swing lagi. Nah, ini kan dia terus naik ke atas. Nah, targetnya ya ke 2870. Nah, apakah bagus atau enggak nanti kita lihat, let's see ya Bapak Ibu, untuk target daripada film ini 280 atau 28 dari Bollinger Band-nya itu 2866 nih ya, 2866 tercapai atau tidak. Begitu Pak. Tadi Pak Yayan ya atau Pak siapa? Saya lupa. Iya Pak, makasih Pak. Iya, gitu Pak. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Atau saya lanjutkan lagi untuk Fibonacci, setelah itu kita bisa tanya jawab. Yang penting materi tersampaikan dulu dua-duanya.